Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa, diberkati Tuhan. Kurang kompak. Wah. Kompak, ya. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa, diberkati Tuhan. Yes. Kita bersyukur karena hari ini abang kita Pak Yosef sudah ibadah ya. Ini sakit nih, udah sembuh. Amin. Puji Tuhan. Yang dibawa ke dokter ya, Bang ya. Karena kemurahan Tuhan. Ya. Dengan doa saja. Ini dipaksa-paksa ke dokter nggak mau. Dan hari ini kita ada kedatangan dua ibu-ibu. Saya yang satu udah kita kenal karena sudah sempat ya, Bu Dewi, dan ada nanti sebentar mereka akan kenalan. Tidak dikenal, tidak disayang. Jadi belum disayang. Pepatah bilang kalau tidak dikenal, tidak disayang. Baru kenal sudah panggil-panggil sayang. Nah, judul kita hari ini ada yang hafal? Saudara jangan. Resiko dihadapi. Resiko itu dihindari atau dihadapi. Dihindari atau dihadapi. Ya, saudara, kehidupan kita ini selalu dekat dengan yang namanya resiko. Dunia bisnis, nih tanya nih orang yang berbisnis, ada resikonya nggak? Ada. Dunia kerja, ada resikonya nggak? Ada. Ibu rumah tangga ada resikonya nggak? Ada. Nah, manusia insting kita manusia, kita berusaha memperkecil resiko. Semua orang pasti begitu. Dia mengambil jalan di mana ini resiko terkecil. Saudara tahu, ini tanggal berapa nih? 13. 4 hari menuju kemerdekaan. 13 Agustus ini persiapan gencatan senjata antara Sekutu dan Jepang. Masih tarik menarik. Jepang belum memberikan keputusan. 14 Agustus bom dijatuhkan Hiroshima. Wah, itu geger. Indonesia langsung cepat-cepat merdeka. Ya, mesti cepat. Jangan lama-lama, harus cepat merdeka. Ada risikonya? Ada. Indonesia sesudah merdeka tidak langsung, ibu merdeka nih. Ya, hello, hore, ayo makan kerupuk sekampung, lari kanun sekampung. Enggak. Itu masih ada perang, masih ada pergumulan, pergolakan itu masih banyak. Tapi Soekarno dan Hatta, apapun resikonya, mereka sudah ambil itu keputusan. Mereka masih diculik, mereka masih dibawa lari, tapi mereka hadapi itu resiko. Nah, di dalam Alkitab, orang yang paling hebat mengambil resiko itu namanya Yesus. Sudah tahu nggak resiko yang Tuhan ambil? Ketika dia memilih untuk menyelamatkan saudara dan saya, ada resikonya. Mari kita baca ayat. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Kita baca ayat ini sama-sama. 3 ayat. Sudah dapat? Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Hendaklah kamu
dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perhatikan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, Yesus ketika dia mengambil keputusan untuk menyelamatkan Anda dan saya, resiko yang mesti dia pikul itu yang kita baca tadi. Firman Tuhan bilang begini, dia Allah, Yesus ini Allah, tapi dia tidak menganggap bahwa hak kealahan dia itu dia mesti pertahankan. Nah, manusia itu selalu ada di posisi yang rumit itu. Saya kalau sudah ada gembala, sudah jadi gembala, nggak boleh macam-macam dengan hak gembala saya. Kalau diturunin jadi wakil gembala, pernah saudara lihat dia gembala terus tiba-tiba diturunin jadi wakil gembala? Ngamuk. Kenapa? Dia mau mempertahankan itu. Saudara yang punya perusahaan, saudara yang punya usaha, terus usahanya yang ada Ibu Sherly usahanya, itu tiba-tiba dikasih sama karyawannya. Orang gak akan terima. Ada hak yang selalu kita bisa pertahankan. Setuju ya? Gak sembarangan orang boleh usik hak saya. Apalagi itu jabatan. Ini jabatan tertinggi di alam semesta. Allah itu adalah sebuah jabatan yang paling tinggi. Allah. Dan Tuhan tahu jabatan dia korbankan. Demi siapa? Demi siapa? Demi saya dan saudara. Ya. Jadi kalau ada orang jam ibadah dia tidak beribadah, alasan karena dia menjabat sesuatu. Ya, ada teman saya, akhirnya dia minggu nggak bisa. Kenapa? Karena dia supervisor. Dia hari Minggu dia mesti keliling Tangerang melihat pameran-pameran. Ketika saya tanya dia bilang, saya nggak enak Kak, soalnya saya supervisor. Wow. SPV itu belum manajer Bu, baru SPV. Dia pertahankan itu jabatan dan dia korbankan imannya, dia korbankan rohani. Tuhan bilang, saya Allah, Allah pun kukorbankan. Itu jabatan tinggi, benar nggak? Oke, ya, itu pertama. Baru dia bilang, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Allah waktu datang ke bumi, dia bukan jadi presiden, dia bisa jadi king, dia bisa jadi raja di mana saja dia mau di muka bumi ini. Tapi dia ngambil posisi hamba. Hamba itu kalau bahasa Yunani dia bilang doulos. Saudara tahu doulos itu lambangnya perahu dulu. Kenapa? Karena dulu orang kalau dikatakan doulos, maka dia bertugas di perahu itu sebagai tukang kayu. Saudara lihat kalau perahu-perahu zaman dulu, zaman Yunani Romawi, itu yang kayu itu ratusan orang di dalam buat kayu. Nah itu pengayuh itu namanya doulos. Membuat kapal itu bisa bergerak maju. Itu doulos. Dan Tuhan dia bilang, saya ini bukan cuma Allah
Allah aku letakkan, aku jadi manusia, hamba statusnya. Kemudian dia bilang, menjadi sama dengan manusia. Kata menjadi sama dengan manusia ini bukan jadi sekedar manusia, menjadi Tuhan lapar, Tuhan sakit, dia tidur, dia berkeringat, dia capek, itu menjadi sama dengan manusia. Banyak manusia kepingin jadi sama seperti Allah. Ada yang bisa? Ada. Percaya nggak? Ada loh manusia bisa jadi sama seperti Allah. Ada. Ketika dia menghakimi orang lain, dia menjadi sama seperti Allah. Karena Tuhan berfirman, penghakiman itu hakku manusia. Jadi sekarang banyak manusia setengah dewa. Manusia setengah dewa, Bu Yo. Kalau dia berbuat kesalahan, dia bilang, ya maklumlah Bu, masih manusia biasa. Ya namanya juga manusia, tidak lepas dari kekurangan. Tapi giliran orang lain yang berbuat salah, cepat dia hakimi. Jadi Tuhan jadi separuh seperti manusia. Kenapa saya mesti tekankan ini? Supaya saudara tahu bahwa resiko yang diterima oleh Tuhan itu besar sekali. Tidak seperti kita, ini resikonya sedikit. Sebagai manusia, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bukan hanya mati biasa, mati di kayu salib. Itu resiko. Tuhan, saudara dan saya itu memiliki resiko yang besar. Di satu keadaan, Paulus pernah bilang begini. Dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Tadi yang kita baca itu resiko yang ditanggung oleh anak Allah, oleh Yesus. Ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana resiko pada satu level di bawah Tuhan. Namanya hamba Tuhan. Sudah dapat? 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Saya baca. Saudara simak baik-baik. Ini Paulus berkata, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti ini. Paulus ini sudah setengah emosi dia. Mereka mempertanyakan pelayanan. Lalu dia bilang begini, aku lebih banyak apa? Berjeri lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Apa katanya? Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Itu masih banyak, dia udah gak sebut. Urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara jemaat. Ini Paulus hamba Tuhan, Bang. Kalau saudara lihat hamba Tuhan sekarang, gak ada hamba Tuhan kayak Paulus. Kalau hamba Tuhan sekarang berebutan mempertontonkan
Apa yang mereka dapat? Kekayaan. Rumah mereka besar, mobil mereka banyak, ada di tempat-tempat mewah. Paulus ketika dia bicara tentang pelayanan itu bertolak belakang. Dia bilang, saya karena jemaat, karena ini saudara, karena jemaat, karena melayani Tuhan. Dia bilang, saya ini, aduh, bayangkan dia lapar dan dahaga, tidak punya makan, tidak punya minum. Dia bilang begini, aku kedinginan tanpa pakaian. Saya baru dikasih baju kemarin. Jemaat tidak rela melihat gembala kedinginan tanpa pakaian. Dikasihlah batik. Jadi saya berdiri sini kayak Kapolsek. Batiknya bagus sekali. Paulus bilang, boro-boro, saya itu kedinginan, nggak ada pakaian. Saya lapar dahaga, terombang-ambing di laut sehari semalam. Saudara pernah naik kapal laut terombang-ambing 1 hari 1 malam? Ini orang Sangir tahu. Pernah? Udah terombang-ambing 1 hari 1 malam. Enak? Hah? Yani masih kecil. Bayangan. Susu habis. Aduh. Kenapa Paulus menceritakan itu? Dia mau berkata bahwa ketika dia jadi hamba Tuhan ada resikonya. Dan resiko ini dia hadapi. Dia bisa pergi, bisa. Sebelum jadi rasul, dia itu anggota Sanhedrin. Oh, anggota sinode. Dia ahli Taurat. Dia termasuk kaum Farisi. Orang hebat, punya kedudukan secara rohani. Dia punya jabatan tinggi. Dia punya penghasilan. Saudara tahu Stefanus mati, yang mensahkan Stefanus mati itu Paulus. Dia mesti ada capnya. Dan dia datang kepada imam besar dan dia bilang, imam besar, saya pinjam pasukan. Saya mau bunuh itu pengikut Kristus, saya mau tumpah sampai habis. Oh, dia hebat dulu. Tapi ketika dia jadi hamba Tuhan, dia jadi rasul, dia tahu resikonya. Saking dia didesak, akhirnya dia buka semua. Ini yang saya alami dalam melayani Tuhan. Saudara, pengalaman saya hanya secuil dibanding dengan Paulus. Kalau cuma sekedar tidak punya makan 1 hari. Saya pernah cerita, kami 2 minggu makan nasi dan telur tuh, saya sampai bisulan saya. Oh, tidak seberapa dengan yang Paulus terima resikonya. Yesus waktu terima resikonya, itu resiko berat. Mati. Dia punya jabatan tinggi dilepas. Dia bisa jadi orang hebat di dunia, tapi dia jadi hamba, dia kosongkan dirinya. Kata mengosongkan diri berarti semua otoritas yang dia punya di sorga itu untuk saat itu tidak ada. Dia kosong. Orang yang kemarin kasus pembunuhan Brigadir Yosua itu mencuat lagi. Kenapa? Terhukum mati, dibatalkan hukuman mati, diganti seumur hidup. Putri Cendrawasih disunat hukumannya jadi 10 tahun. Ya, hebat. Kalau nggak ada pengaruh nggak mungkin. Ini bunuh orang, bunuh berencana. Jadi orang ini sudah direncanakan mau dibunuh. Itu masih bisa begitu. Kenapa? Berarti masih punya sesuatu dia. Nggak kosong dia. Dia masih punya otoritas. Dia mungkin masih punya uang untuk dia bisa bayar siapa. Dia masih punya sesuatu. Tapi Tuhan, saudara, dia bilang mengosongkan diri. Dia masih ditampar. Dia masih diludahin. Dia masih berdarah-darah. Saya membayangkan kalau tiba-tiba Tuhan dia marah. Terus dia ambil otoritas dia. Nggak ada apa-apanya itu pasukan Roma.
Nggak ada apa-apanya itu imam-imam. Dia itu dengan kekuatannya, dia bisa bikin tahu. Bisa. Tapi resiko yang Tuhan saudara ambil, itu resiko demi saudara dan saya. Paulus mengambil resiko itu demi jemaat. Kami pun hamba-hamba Tuhan ini mengambil resiko, saudara. Buat saudara, ada resiko yang kami harus terima ketika memilih menjadi hamba Tuhan. Ini Pak One sudah dengar, resiko diceritain, resiko dibully, dihina, direndahkan. Itu adalah resiko yang kita gak boleh lawan, harus diterima. Kenapa? Demi semua jemaat. Saya mesti menahan ego saya demi saudara. Saya mesti menahan kedagingan saya. Bisa saya balas. Saya gak mungkin balas. Kenapa? Demi saudara. Kalau cuma demi saya, balas habis. Mana ada bro? Tondano. Sanyel. Wah, kalau kita teriak, ya yang satu angkat golok bisa kita bacok orang. Tapi saya mesti ada pada posisi merendahkan diri. Kenapa? Demi jemaat. Saya mau jemaat melihat, wah, itu hamba Tuhan di sana orangnya udah, dia bisa mengalah. Saya mau begitu. Kalian bisa melihat kami, ini orang ini tidak membalas. Itu teladan. Ya. Dalam satu ayat, Paulus pernah berkata begini, Roma 8 ayat 35. Roma 8 ayat 35. Ini ayat umum. Sudah dapat ya? Roma 8 ayat 35. Dia bilang bagaimana? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, apalagi, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Paulus bilang, coba sekarang, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Artinya itu begitu. Ketika kita dalam kesesakan atau penganiayaan, bisa nggak kasih Tuhan ada di situ? Ada. Benar, ada. Ketika kita teraniaya, kasih Tuhan itu bisa ada di situ. Ketika engkau kelaparan, telanjang, bahaya atau pedang, kasih Tuhan ada di situ. Bisa. Firman Tuhan bilang apa? Allah bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Paulus dan Silas itu terikat di penjara bawah paling tengah. Terpisah dari kasih Tuhan? No. Kasih Tuhan itu bisa turun dan membuka itu rantai. Yesus ketika dia berdoa di Getsemani, susah dia berdoa. Terpisah dari kasih Bapaknya? No. Alkitab tulis, sorga mengirim seorang malaikat untuk menghibur. Tidak terpisah, saudara. Dalam setiap resiko hidupmu, kasih Tuhan ada di situ. Saudara tahu cerita Daniel? Ketika dia dilempar ke gua singa, ada kasih Tuhan di situ? Ada. Alkitab bilang Daniel, Tuanku Raja, malaikat menutup mulut singa. Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka dilempar ke dapur api, apa ada kasih Tuhan ada di situ? Ada. Raja lihat, bukankah yang kita lempar 3? Kenapa di situ ada 4? Dan Raja Nebukadnezar bilang, orang keempat itu seperti anak dewa. Ini 3 orang manusia biasa, Sadrak, Mesak, Abednego, dilempar ke dapur api. Di dapur api itu ada 4. Berarti orang yang satu ini memang sudah ada di situ sebelumnya. Dia udah nunggu di situ. Sudah ditunggu yang 3 ini. Jadi ketika yang 3 masuk, udah ada 4.
Dan Nebukadnezar bilang yang keempat ini seperti anak dewa. Saya pikir ini yang lihat raja. Apa perbedaan antara yang satu ini sama yang tiga sampai Nebukadnezar bisa lihat ini orang kayak anak dewa. Kalau bahasa Inggris bilang Son of God, seperti anak Allah. Dia berjalan. Dan saudara tahu mereka itu dimasukkan ke situ, dimasukkan ke gua singa. Kenapa? Karena itu adalah resiko yang mereka terima karena mereka mempertahankan sesuatu. Saya tidak akan baca, saudara tahu nih cerita. Daniel itu tidak bisa dicekal. Dia secara intelektual pintar. Secara sosial dia dekat dengan Raja Darius. Ini orang dekat. Secara jabatan dia menteri tertinggi dari semua menteri. Pekerjaan dia baik, attitude kelakuannya baik. Satu-satunya kesempatan mereka menjatuhkan Daniel adalah masalah dia dengan Tuhannya. Mereka selalu lihat Daniel setiap hari di atap rumahnya menghadap Yerusalem, dia berdoa. Mereka bujuk raja, dan raja bilang, oke, apa mau kalian? 1 bulan ini nggak boleh ada yang berdoa ke tempat lain kecuali berdoa kepada Allah Nebukadnezar. Nggak lama saudara, cuma 1 bulan. Alkitab tulis, segera setelah Daniel mengetahui aturan itu, dia naik berdoa. Ini Daniel ini, dia tahu aturan, sudah keluar SK-nya, dia sengaja melawan. Sengaja banget. Dia udah tahu bahwa dilarang, nggak boleh, hukumannya masukin ke goa singa. Dia udah tahu. Di saat yang sama, ketika dia tahu keputusan dilarang, dia langsung naik berdoa. Tuhan bisa tolong dia ketika dia lagi mau ditangkap? Bisa. Tuhan bisa tolong ketika dia sementara diadili? Bisa. Kenapa Tuhan tidak tolong di saat-saat itu? Kita kalau punya masalah ya, kalau sakit belum parah, kita udah minta tolong. Pak Glenn tolong berdoa, aduh saya agak kurang enak badan. Udah mulai sakit, udah hasil dokter keluar. Pak Glenn, hasil dokter ini kayaknya kolesterol saya tinggi, asam urat saya naik. Tolong bantu dalam doa. Kita doain. Enggak ditolong. Akhirnya opname. Masih. Itu yang dialami Daniel. Daniel ini orang dekat raja. Raja bisa dia bujuk. Orang kesayangan. Tapi Tuhan membiarkan Daniel harus menerima resikonya. Kenapa? Dengar baik-baik teman. Resiko itu adalah tempat kesukaan Tuhan. Kadang kita suka Tuhan tolong secepat-cepatnya tolong. No, masuk di resiko itu. Kenapa? Bukan hanya Tuhan sekedar, oh ntar saya tunggu kamu di gua singa. No, Tuhan punya maksud bukan buat Daniel. Tuhan punya maksud buat Darius, raja sekarang. Daniel dimasukkan gua singa, masuk. Tuhan tidak tolong dia di luar. Tuhan siapkan pertolongannya di dalam resikonya dia. Masuk. Alkitab bilang singa itu tidak dikasih makan. Saudara pernah piara anjing bulldog atau anjing galak dan saudara tidak kasih makan 1 minggu. Terus saudara lepas anak kecil di sekitar anjing itu, dimakan, lapar. Itu yang Daniel alami. Tapi ketika mereka pagi-pagi Darius sudah, karena Darius sayang banget ini Daniel. Pagi-pagi raja itu sudah datang, dia teriak, Daniel, masih hidupkah engkau? Orang awam tidak mungkin berpikir masih hidup. Ini pasti sudah mati. Ini bukan dimasukkan di kandang ayam, bukan dimasukkan di kandang bebek. Ini di kandang singa. Singa yang tidak dikasih makan.
Tapi terdengar suara di dalam gua itu. Hamba masih hidup Tuhan. Mungkin Darius mikir, kok bisa kau masih hidup? Daniel bilang apa? Allahku mengirim malaikat untuk menutup mulut singa. Pertolongan itu ada di situ. Begitupun dengan Sadrak Mesak. Disuruh untuk merutut menyembah patung Nebukadnezar, mereka nggak mau. Bisa aja kalau orang sekarang udah bro, pura-pura berlutut aja bro. Tuhan tahu hati kita. Kita mesti bijaksana, berhikmat bro. Kalau enggak kita mati. Pura-pura aja. Tuhan tahu. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego enggak. Saudara bayangkan ketika semua orang sujud tiba-tiba di lantai. Tinggal 3 orang dan kelihatan enggak? Kelihatannya kan. Orang semua pada menyembah. Ini orang berdiri otomatis kelihatan. Ini siapa ini 3 orang ini? Oh, Nebukadnezar marah. Karena mereka berani berbicara. Perkataan mereka itu hebat. Perkataan hebat sepanjang masa. Mereka bilang apa? Dengar Tuanku Raja, Allah kami sanggup menyelamatkan kami. Itu namanya iman. Ya, kita selalu, Tuhan saya sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup. Oh, dia sangat sanggup Tuhan. Dan Sadrak, Mesak, Abednego bilang, Allah kami sanggup Tuhan. Tapi tidak titik. Itu koma. Kalimat selanjutnya itu hebat. Mereka bilang apa? Kalaupun Allah kami tidak menolong kami, kami tetap tidak mau menyembah. Itu namanya prinsip. Orang kalau sudah punya prinsip, biar hujan badai, enggak. Itu namanya prinsip. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego ini berpegang teguh di 2 hal itu. Mereka beriman Tuhan mereka sanggup, tapi prinsip mereka pun kuat. Enggak akan kompromi saya. Titik. Biar nyawa taruhannya no is no. Tuhan tolong nggak di situ? Enggak. Waktu diadili Tuhan tolong nggak? Enggak. Anak dewa itu nunggu di dapur api. Kenapa Tuhan izinkan mereka masuk ke dapur api? Karena Tuhan punya rencana buat Nebukadnezar. Mereka itu pasti ditolong. Anak Tuhan pasti ditolong. Kenapa kita harus mengalami resiko berat? Karena Tuhan sementara mengatur rencana untuk orang-orang di sekeliling kita. Tuhan bikin kita masuk ke resiko. Tuhan tunggu kita di resiko itu. Kenapa? Sesudah Sadrak, Mesak dikeluarkan dari api, maka berkatalah Nebukadnezar, setiap orang yang menghina Allah mereka, hukuman mereka menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi orang. Karena mereka selamat di dapur api, Nebukadnezar dengan mulutnya mengakui bahwa Allah ketiga orang ini adalah Allah yang kuat, adalah Allah yang hebat. Kadang kita selalu pasti mau menghindari. Benar. Kita pasti secara naluri, kadang otomatis kita itu mau menghindari masalah, menghindari resiko. Saudara ketika jadi anak Tuhan beresiko. Ini tanya manusia, resikonya sampai sekarang masih dia tanggung. Tidak gampang berdiri sendiri dikelilingi orang yang bukan mencintai Tuhan. Tuhan dia dihina-hina. Dia punya jalan pintas. Dia bisa ngikut suaminya. Gampang, tinggal ngikut. Aman, keluarganya aman. Tapi dia pikul resiko itu. Kenapa? Karena dia mau keluarganya selamat. Dia mesti ada di resiko itu. Dia mesti ada di dapur api
tidak nyaman yang di sekitar dia. Terbatas, kemana-mana sulit. Tapi kami selalu percaya bahwa hadapi resikonya. Amin. Kalau engkau harus dibawa ke dapur api, masuk ke situ, kenapa? Ada Tuhan di setiap resiko itu. Kalau engkau mau berjuang, kadang kita memilih jadi anak Tuhan, kadang beribadah itu setengah mati. Jaraknya jauh, ada resiko yang mesti kita tempuh dengan jarak yang jauh. Ada resiko, kenapa? Pasangan saya tidak terlalu suka di tempat itu. Dia mau ke mall hari itu, sementara kita mesti ke gereja. Oh, itu pertentangan. Sementara suami sudah putuskan, mungkin istri sudah putuskan setiap hari Minggu itu hari keluarga yang kita jalan ke mall, ke puncak, kemana. Aturan. Daniel ketika dia tahu aturan itu, dia naik. Ya. Semakin berat resiko itu, harus semakin kuat kita di dalam Tuhan. Saudara harus punya iman. Orang yang menghindari resiko itu, pertama, pasti imannya itu tidak besar. Kedua, prinsip hidupnya nyaris tidak punya. Dulu awal kita ngobrol, dia ngomong tegas. Apapun yang terjadi, kalau kamu suruh pilih saya dan Tuhan saya, ini kata dia, saya pilih Tuhan saya. Kok dalam hati kecil-kecil cabai rawit ini berani dia bilang, mas suatu, kamu kalau saya suruh pilih, benar jangan? Kalau kamu suruh saya memilih antara kamu dan Tuhan, tanya sendiri apa jawabannya. Dia bilang, saya memilih Tuhan saya. Wah, jauh. Oh itu coba, berani juga nih saya kesini-sini. Tapi itu adalah prinsip dia. Sekalipun Tuhan saya mungkin tidak tolong saya dalam banyak hal, saya masih susah, tapi saya tetap tidak akan meninggalkan dia. Nah, prinsip seperti itu yang mesti hadir. Saya percaya kayak abang saya ini, dia sakit, ini istrinya bawel, Pak ke dokter, periksa, ya kan benar kan? Karena khawatir, sayang istilahnya. Nggak mau, nggak usah. Gak usah. Kalau mau mati, mati sekalian, benar nggak? Kalau mau sehat, sehat sekalian. Iya. Ketika kita mengambil keputusan untuk percaya sungguh kepada Tuhan, ada resikonya. Tapi, dengar Pak, terima itu resiko, hadapi. Kalau Sadrak, Mesak, Tuhan tidak tinggalkan. Kalau Daniel, Tuhan tidak tinggalkan. Paulus dan Silas, Tuhan tidak tinggalkan. Yesus sendiri pun tetap dapat pertolongan. Siapa saudara dan saya? Apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Tidak ada. Saudara mau hilang kemanapun, kasih Tuhan itu bisa dapat, saudara. Bertahan. Amin. Tetap di dalam Tuhan. Matius 19 ayat 29. Mari kita baca ini. Matius 19 ayat 29. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan, pertama apa? Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, bapak, ibu, anak-anak, atau ladangnya, akan menerima apa? 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Kenapa ini perkataan Yesus? Ini Yesus yang ngomong. Yesus bilang, kalau kalian karena saya, terus kalian harus meninggalkan saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, anak-anakmu, bapak ibumu, pekerjaanmu, kamu akan mendapat 100 kali lipat dan hidup. Kenapa Tuhan harus bicara ini? Karena hal-hal ini itu yang paling bisa menahan kita. Itu ini. Orang tua, anak, saudara kandung, pekerjaan, tempat tinggal, itu adalah item-item yang selalu menjadi alasan paling kuat akhirnya kita menghindar dari Tuhan. Percaya gak?
Kita pasti alasannya sama seperti saya dulu. Kan ini mama saya. Kalau bukan saya, siapa lagi? Ayat yang saudara baca itu berlaku kepada istri, berlaku kepada suami, berlaku kepada bapak, ibu, anak. Kalau hidup kita bersekutu baik di dalam Tuhan, maka keluarga itu akan utuh seperti itu. Tuhan sedang bilang kepada mereka, kalau mau ikut saya, mau sampai hidup yang kekal, ada resikonya. Mereka bikin resikonya apa? Dan keluarlah ayat tadi. Kalau kamu nggak meninggalkan ring satu ini ring satu, bokap, nyokap, saudara-saudara, anak, ini ring satu. Buratna kenapa nggak datang? Yang jaga cucu. Ring satu, cucu ini bukan cucu tetangga, cucu dia. Kenapa? Tuhan tahu itu dia sih paling bisa nahan kita itu pasti hal-hal ini. Dan dengan tega-teganya Yesus bicara kamu. Kalau kamu nggak bisa ninggalin itu demi saya, kamu nggak akan dapat berkat dan kamu nggak mungkin hidup kekal. Bisa kita melakukan? Bisa nggak? Kita mau berkat dan kita mau hidup yang kekal, mau selamat. Syaratnya ini sangat susah, resikonya berat ini. Ada yang mesti kita korbankan. Tapi di satu sisi Tuhan bilang, jangan khawatir. Kalau satu orang selamat, maka satu keluarga bisa kuselamatkan. Tapi Tuhan mau uji anak-anaknya. Mau nggak? Siap nggak? Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, bawa anak itu, persembahkan ke saya. Abraham itu bisa nego. Bos, kan bos yang bilang keturunan saya akan seperti pasir dan bintang. Itu banyak sekali, bos. Ini sudah ada satu. Ya. Sudah ada satu, bos. Satu ini bisa kan banyak. Cuma satu diminta. Tapi apakah benar-benar Tuhan ambil itu anak? Enggak. Tuhan mau lihat betapa engkau punya kesetiaan kuat kepada Tuhan. Karena hal ini yang sekarang hilang. Tuhan ingin tahu seberapa besar Anda berkomitmen jadi anak Tuhan. Benar? Karena komitmen itu sekarang banyak hilang. Tuhan ingin tahu seberapa besar engkau sayang sama saya. Kenapa? Karena sekarang itu sudah banyak yang hilang. Kekristenan itu cuma jadi kayak jubah rohani yang dia pakai hari Minggu. Pulang gereja, hal yang pertama dia lakukan, dia buka jubah rohani. Dan dia jadi orang dunia sampai hari Sabtu. Benar? Tuhan tidak akan tega. Tuhan tahu juga Abraham. Dia nggak mungkin ambil itu kisah. Dia cuma ingin lihat seberapa kuat Abraham bertahan pada imannya. Resikonya besar. Anak cuma satu, diminta mentah-mentah, nggak pakai alasan, bawa potong. Tapi Abraham bawa, kenapa? Karena dia tahu dia lagi berurusan dengan Tuhan. Abraham tahu dia lagi berurusan dengan Allah. Nggak mungkin terpisah kasih Tuhan dalam hidupnya, nggak mungkin. Abraham bilang, kalaupun anak saya benar saya sembelih, Tuhan bisa membangkitkan keturunan yang lain. Kata Abraham, dari batu sekalipun bisa. Itu kepercayaan dia. Kalau masalah di rumah tangga kita cuma masalah, misalnya ibu cuma masalah suami yang masih kita perjuangkan, masalah pekerjaan, masalah anak-anak masa depan, masalah sakit penyakit. Ingat baik-baik, ini ayat terakhir saudara dengar baik-baik ini. Saya baca buat saudara. 1 Petrus 5 ayat 9, 10 dan 11. 1 Petrus 5 ayat 9, 10 dan 11. Kenapa? Mulai ayat 8. Sadarlah dan
berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat. Ayat 9. Lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh, sebab kamu tahu, perhatikan ya, perhatikan kalimat selanjutnya, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi bukan cuma anak Tuhan Hope di Spring Garden ini, bukan. Anak Tuhan yang ada di Afrika Selatan, yang ada di Australia, yang ada di Cina, yang ada di Jepang. Alkitab bilang semua menanggung penderitaan. Resiko kita semua sama. Apalagi dia bilang gitu. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan pertama melengkapi, kedua meneguhkan, ketiga menguatkan, keempat mengokohkan kamu sesudah apa? Sesudah kamu menderita. Seketika itu lama apa panjang? Lama apa pendek? Pendek ya. Hanya resiko kecil, kalau buat saya kecil. Pendek waktunya. Hanya dalam penderitaan yang seketika, lihat apa yang Tuhan lakukan. Dia melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Jadi alangkah bodoh saudara kalau ketemu resiko dalam Kristus, saudara jadi anak Tuhan dan saudara dapat resiko dan saudara mundur. Tidak lama, seketika lamanya, tapi Tuhan tidak biarkan. Amin. Seperti Yesus ada malaikat yang memeluk dia, menghibur. Seperti Paulus Silas yang terikat, tapi Tuhan datang buka ikatannya. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego di dalam api tidak bertiga, berempat. Ada yang temenin mereka. Seperti Daniel yang ada malaikat yang menutup mulut singa. Saudara yang ada di dalam resiko kekristenan, ingat baik-baik. Allah saudara tidak pernah tinggal diam. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Nggak ada. Dalam keadaan terdesak, terjepit, tersudut seperti apapun, kasih Tuhan itu sanggup menolong, meneguhkan, menguatkan. Amin. Saudara bangga jadi anak Tuhan, benar. Di saat orang dunia terpuruk, tidak bisa berbuat apa-apa, kita dengan gampang berdiri kembali. Dengan mudah kita bangkit. Saya akan banyak mengambil contoh kehidupan manusia. Lihat, kalau sudah nanti kelos, perkembangan bisnis daging di Los. Beda. Tuhan bikin perbedaan. Kapan-kapan saudara main ya perbedaannya. Di samping kiri, di depan itu sama jualannya. Tapi Tuhan bikin perbedaan. Beda dengan anak Tuhan. Oh, mereka jauh melampaui rekan-rekan mereka di situ. Kenapa? Di satu sisi mereka menikmati berkat itu, tapi di sisi lain resiko iman itu tetap dipikul oleh ibu ini. Jangan menyerah ya, jangan menyerah. Bilang Tuhan kalau mau bawa ke dapur api, bawa sekarang, nggak masalah. Di situ ada Son of God yang nunggu saya di situ. Biar orang di rumah itu kaget. Setahu kita cuma satu, kok dua. Oh, Tuhan kita itu hebat. Amin. Alkitab bilang begini, 1 Petrus 4, berbahagialah kamu jika kamu dinistakan dengan nama Kristus. Saudara tahu arti dinista? Kan dulu ada pasal penistaan agama. Ahok kena itu pasal dia ngomong, dianggap menista, artinya merendahkan dan menghina. Itu menista. Tuhan bilang, berbahagialah jika kamu dinista.
Ngapain kamu jadi orang Kristen? Tuhan kamu itu nggak bisa berbuat apa-apa. Tuhan kamu itu bla bla bla. Kita dinista loh. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Artinya, orang hanya akan dinista kalau ada roh Allah dalam hidup kita. Kita pasti dinista. Itu tandanya. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh satu, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. 1 Petrus 4 ayat 14 sampai 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, dengar baik-baik. Jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kalau Anda dinista, Anda disepelekan, Tuhan bilang jangan malu. Jangan malu. Biarin. Kami menghadapi ujian pencobaan Dewi. Ditekan, dihina, dinista. Gak malu saya. Kenapa? Hanya orang yang memiliki roh Allah itu yang pasti akan dinista-nista. Saya bertahan, gak masalah. Jika engkau menderita karena Kristus. Ini kita karena kita jadi Kristen, kita menderita karena kita ditekan, dinista, dihina. Jangan malu. Biarin aja. Kenapa? Penderitaan atau resiko itu hanya seketika lamanya. Ada tangan yang mengokohkan, ada tangan yang menguatkan, ada tangan yang menolong. Percaya itu. Jangan menghindar. Saudara tahu Petrus ketika dia menghindar resikonya, dia mempermalukan dirinya sendiri. Kamu mengikuti Kristus ya? Enggak. Sumpah, enggak. Oh, kamu kenal dia? Enggak. Petrus bersumpah dia tidak mengenal Yesus. Dia nggak mau ambil resikonya. Dia malu. Dia mempermalukan dirinya. Dia mempermalukan Tuhan. Jangan ya. Saudara bangga jadi anak Tuhan kan. Nggak usah khawatir dengan resiko kekristenan. Di akhir zaman Alkitab bilang akan banyak tekanan datang kepada orang Kristen. Banyak sekali. Tapi Alkitab bilang ada yang menguatkan, ada yang mengokohkan. Kalau Anda sementara terdesak, Anda seperti ada di goa singa, Anda seperti ada di dapur api, jangan khawatir, ada Tuhan di situ. Tuhan memberkati, semangat ya. Semangat terus di dalam Tuhan, jangan patah semangat. Allah selalu punya cara untuk menolong saudara dan saya. Bertahan, punya iman. Saya nggak mau cuma Ibu Seri yang punya iman dan prinsip kuat yang bertahan dalam iman. Semua harus punya itu. Apapun yang terjadi, saya tidak akan mengkhianati Tuhan saya. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, saya berikrar untuk berdiri teguh di atas salib Tuhan saya. Amin. Polikarpus waktu mau dibakar, saudara ingat cerita itu perkataan yang viral sampai sekarang. Polikarpus berumur 84 tahun. Dia murid dari muridnya Yohanes. Waktu mau dibakar, mereka cuma suruh dia menghujat Tuhan. Dia bilang, kamu hujat Tuhanmu dan kamu bebas. Polikarpus bilang apa? 84 tahun saya hidup. Tuhan saya tidak pernah kecewakan saya. Tidak mungkin saya kecewakan Tuhan saya cuma karena ini. Wah, dibakar. Tapi dia bertahan sampai terakhir. Amin. Dan saya mau roh itu ada pada saudara dan saya. Berdiri teguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah ku ragukan kasih. Siapa yang bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan? Tidak ada. Saudara ada di lembah bayang-bayang maut pun, kasih Tuhan sanggup dangkal saudara.
Saudara, ada antara hidup dan mati, kasih Tuhan ada di situ. Ini udah minta mati. Saudara, nafas saya udah pendek. Ini saya udah mau mati. Kasih Tuhan ada di situ, Bang. Gak ada yang bisa pisahkan kasih Tuhan dari dia. Tuhan sudah beli dia dan mahal harganya. Gak gampang kita kasih jual murah. Istri saya kena COVID, napas satu-satu kayak mau mati. Saya bilang, jangan khawatir. Napas itu Tuhan punya. Gak bisa COVID ambil kalau Tuhan gak izinkan. Hidup sampai sekarang. Kasih Tuhan itu terlalu besar. Makanya jangan pernah lari. Semakin dekat Tuhan datang, semakin siap kita menyambut Dia. Saudara, 17 Agustus nanti ada Paskibra. Saudara pikir Paskibra itu latihan 16 Agustus, baru 17 dia tampil. No, Paskibra itu udah berbulan-bulan lalu dikumpulin, dilatih. Mereka tampil cuma 2 jam. 2 jam doang. Tapi latihannya berbulan-bulan. Di karantina berbulan-bulan, tampilnya 2 jam. Sudah ada latihan tinju bertahun-tahun, tampilnya cuma 10 ronde. Latihannya bertahun-tahun. Begitu dengan kita. Tuhan sudah dekat. Latihan kita harus semakin intens. Yang rajin ke gereja lebih rajin lagi. Kenapa? Sudah dekat. Ibarat kata, tanggal pertandingan sudah dekat. Harus lebih latihan. Dan saya percaya keluarga Home ini adalah anak Tuhan yang kuat. Tidak peduli usianya berapa, saya melihat saudara-saudara ini kuat. Pertahankan itu, ya. Jangan menghindari resiko. Kalau engkau harus menerima resiko, terima, karena Tuhan bekerja di situ untuk saudara dan saya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan. Menguatkan kami semua jemaat-Mu untuk tetap berpegang teguh kepada Engkau dan mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Berdiri teguh dan tidak pernah goyah. Berkati keluarga Hope ini. Tambahkan iman kami. Biar kami kuat menghadapi banyak masalah.